Ini saya udah bersama narasumber saya. Boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Nama saya Muhammad Isa Isbaullah, biasa dipanggil Kang Isa. Bisa, siap Kang Isa. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang kebetulan saya lagi nggak sibuk apa-apa sih. Lagi sibuk apa? Nggak sibuk apa-apa. Cuman mencari kesibukan saja gitu. Lagi kesibukan. Iya. Katanya anak kuliah. Ya begitu deh, alhamdulillah. Tapi pandemi begini saya mau ngomong kuliahan mungkin ya kurang cocok ya, kurang pas lah. Jujur karena saya semester ya ada beberapa semester yang menurut saya memang harus ngulang karena pandemi ini begitu. Iya. Dari fakultas apa sih? Saya dari Fakultas Teknik Industri di Bandung. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Industri. Wah, siap. Jadi di sini saya akan bertanya tentang menurut Kang Isa nih, Ya, siap. pengertian Pancasila itu apa? Pancasila kalau secara bahasa universalnya mungkin banyak ya, luas. Cuman pemahaman saya pribadi, pemahaman saya sendiri yang sudah saya terapkan, Pancasila itu ya untuk saya sendiri dan untuk orang lain mungkin sebagai pandangan ke depan aja gitu. Ya, sebelumnya Pancasila itu yaitu panca 5, sila itu dasar. Jadi ada 5 dasar ya. Oh, seperti yang kita tahu, nilai Pancasila nomor 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ terkandung beberapa penerapan dari nilai tersebut. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari Kang Isa itu seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Pancasila yaitu ya dasar yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya pribadi dan penerapan di kehidupan saya pribadi, ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia ini semua bebas beragama, semua bebas memiliki Tuhan. Contoh kita itu ada kalanya teman-teman kita yang mungkin kawan-kawan berbeda agama, tapi itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap agama pasti memiliki Tuhannya masing-masing, memiliki semboyan atau agamanya masing-masing. Kalau ada agama Islam, Hindu, Buddha, terus dan yang lainnya gitu. Menurut saya ketuhanannya Maha Esa itu ya ada di dalam agamanya masing-masing gitu, dan bahasanya luas dan universal gitu. Oh, sekarang kita beralih ke Pancasila nomor 2. Di situ terkandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita mengharuskan gimana perilaku kita kepada manusia. Manusia. Contoh penerapan dari Kang Isa. Contoh penerapan dari saya pribadi apa tadi, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya dari penerapan saya pribadi, sila nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab itu menurut saya manusia yang adil dan beradab. Contohnya kalau dari saya pribadi, kita sebagai manusia makhluk sosial, kita itu secara tidak langsung memiliki semboyan yang ada di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Kita sebagai makhluk sosial memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya manusia itu memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi nggak semua manusia itu pola pikirnya sama. Gak semua manusia jalan pikirnya itu sama. Ada kalanya orang yang memiliki kemanusiaan tapi nggak beradil dan nggak beradab. Ada kalanya orang tidak memiliki kemanusiaan tapi orang itu adil, beradab, dan lain sebagainya, dan banyak versi-versi mereka.
yang diterapkan dalam diri saya berusaha semaksimal mungkin menerapkan. Saya berusaha memanusiakan manusia, memanusiakan makhluk hidup, makhluk sosial, manusianya adil beradab. Saya berusaha untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Saya berusaha untuk adil, dan saya coba sampai detik ini, sampai saat ini saya mencoba untuk ya sopan santun. Itu kan masuk dalam kategori beradab. Itu mungkin dari saya pribadi. Baik, kita ke sila nomor 3. Sila ketiga itu terkandung nilai persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia. Cara bagaimana kita bisa mencintai Indonesia. Cara bagaimana kita bisa tetap saling menyayangi meskipun berbeda suku, berbeda agama, apapun itu. Jadi kita harus tetap bersatu. Maka contoh penerapan dari sila nomor 3 itu menurut Kang Isa kayak gimana? Kalau saya simpel sih ya, persatuan Indonesia. Ya. Poin saya cuma satu. Di Indonesia ini kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Ya, betul. Maksudnya berbeda-beda tetap satu itu ada suku Jawa, suku Sunda, dan yang lain sebagainya. Karena kita beragam budaya, beragam suku. Nah, kenapa saya hanya punya satu? Karena toleransi lah yang sangat penting. Kadang toleransi sesama suku pun susah untuk diterapkan. Untuk mewujudkan Indonesia ini bisa memiliki persatuan yang erat, kita harus saling menghargai, toleransi sesama umat beragama, sesama adat istiadat, budaya, suku. Kita itu harus saling menghargai dan harus saling toleransi gitu. Toleransi dan saling menghargai itu dari saya pribadi akan mewujudkan suatu persatuan Indonesia yang erat tanpa membanding-bandingkan satu suku dengan satu suku yang lainnya. Itu menurut saya, pandangan saya pribadi. Terkadang banyak orang yang membandingkan suku satu dengan yang lainnya, menjelek-jelekan suku satu dengan yang lain. Itu akan menyebabkan perpecahan gitu, perpecahan. Salah satunya menurut saya pribadi ya, kita itu harus saling toleransi, menghargai adat, budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, cukup baik juga ya. Kita lanjut ke Pancasila nomor 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ terkandung beberapa nilai-nilai, beberapa poin. Yang salah satunya pemimpin bangsa Indonesia itu harus bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menghukumi juga, agar semuanya rata, dipukul rata, tidak membedakan yang di atas dengan yang di bawah, yang duitnya banyak dengan yang orang ekonominya rendah, Orang miskin. orang miskin. Dan salah satunya juga, jika ada perkara yang diputuskan harus bersama, maka perkara itu harus melalui dengan cara musyawarah. Dan dalam musyawarah itu kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita bebas berargumen, bebas berpendapat, supaya semua pendapat bisa ditampung dan diambil keputusannya secara bersama. Mungkin itu poin-poin dari saya. Apa ada poin-poin lagi dari Kang Isa? Bagaimana? Mungkin untuk poin-poin dari saya ada, yaitu sila nomor 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang saya tahu, kenapa saya dari tadi tegak dia duduknya, karena sila nomor 4 ini rentan untuk saat ini, yang menurut saya pribadi, sila nomor 4 ini rentan untuk saat ini. Dan sila nomor ini tuh amat sangat bertujuan sama dengan menteri-menteri kita pada saat ini. Yang saya alamin, kebanyakan pemimpin-pemimpin kita itu tidak bijaksana. Saya sebagai rakyat biasa mungkin merasakan bahwa tidak ada kebijaksanaan
bukan tidak ada ya. Mungkin saya belum tahu atau belum mengerti kebijaksanaan pemimpin saya gitu. Pemimpin kita lah. Mungkin kita belum tahu kebijaksanaan pemimpin kita seperti apa, karena yang kita rasakan saat ini ya, saya tidak merasakan adanya kebijaksanaan dari pemerintah atau pemimpin kita yang terkandung di sila nomor 4, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Studi kasusnya kemarin yang terjadi yaitu rangkaian RUU Cipta Kerja. Itu terbukti jelas, bukannya saya gimana-gimana, karena saya merasakan sendiri gitu. Saya buruh, saya pekerja juga, saya merasakan kebijaksanaan dari pemimpin itu menurut saya ya kurang. Bahkan saya bisa menilai itu tidak ada. Kerakyatan yang dipimpin, yang memimpin aja kurang baik menurut saya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut pribadi saya, penerapan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita punya pemimpin kita tidak adil, tidak bijaksana. Menurut saya pribadi, menjadi seorang pemimpin itu dia harus adil, harus bijaksana, tanpa mementingkan kubu satu dibandingkan kubu yang lainnya. Poin penting saya adalah ketika di suatu negara ada pemimpin yang ya bisa dikatakan kurang adil, kurang bijaksana, itu negara, menurut saya pribadi ya, itu negara tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya itu ya keadilan dari seorang pemimpin yang telah mereka pilih, kesejahteraan dari pemimpin yang mereka pilih, kebijaksanaan dari pemimpin yang mereka pilih. Itu sih menurut garis bawah dari saya itu seperti itu. Kalau dari pengalaman pribadi Kak Isa nih, ada Kak contoh penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari itu saya ada. Kebetulan saya kan kuliah semester 1, semester 2, oke, saya sebagai ya mahasiswa baru kenal 3, 4, 5, dan saat ini saya semester 5. Saya merasakan bahwa saya juga ya sedikit ikut organisasi, di mana ada rasanya melihat pemimpin kita yang bijaksana. Itu saya merasa senang gitu. Secara tidak langsung ketika saya menjumpai pemimpin yang bijaksana atau ya ruang diskusi, musyawarah, rapat ya kalau bahasa mahasiswa ya, rapat. Jadi menemukan moderator yang bijaksana itu, pemimpin dalam rapat yang bijaksana itu, saya merasa amat sangat bersyukur. Ternyata di negara Indonesia ini yang ya ada isu-isu yang seperti itulah. Saya amat sangat bersyukur ternyata di circle saya yang kecil sebagai mahasiswa yang pada saat ikut rapat, saya bisa merasakan kebijaksanaan dari pemimpin saya pada saat itu. Begitu yang terakhir yaitu Pancasila, nilai Pancasila dari nomor 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ mengandung nilai bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, tidak membedakan kasta atas dengan kasta yang di bawah, tidak membedakan orang yang berdasi dengan orang yang berrompi. Maka keadilan sosial ini harus merata ke semua rakyat Indonesia, semua masyarakat Indonesia. Kalau tidak demikian, maka nilai dari Pancasila itu tidak ada. Menurut Kang Isa, ada poin tambahan atau ada pendapat lain tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mungkin poin tambahan nggak ada ya, Mungkin saya punya pendapat sendiri. Baik, boleh diutarakan. Gue ketawa sih. Menurut saya
menurut saya sila kelima ini dari saya pribadi ini adalah hal-hal yang vital, hal-hal yang amat sangat rentan terhadap apapun. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai anak bangsa jujur merasa bangga dengan beragam budaya, suku. Cuman ada kekecewaan tersendiri di dalam diri saya ketika saya mengingat sila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jujur dari saya pribadi, saya tidak merasakan namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apalagi seluruh rakyat Indonesia. Kan cakupannya luas. Keadilan sosial pun saya pribadi ya kurang merasakannya gitu. Ada beberapa kasus ya yang menurut saya itu bener-bener pahit dan gak adil menurut saya pribadi. Itulah di Indonesia ini. Saya sebagai anak bangsa cinta dengan suku dan beragam budaya, dan saya di dalam hati saya pribadi pun saya kecewa karena penerapan sila nomor 5 ini benar-benar belum, menurut saya pribadi belum ada di Indonesia yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mungkin dari saya, dari sila ke-1, kedua, ketiga sampai ke-5 gitu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, atas pendapatnya, atas argumennya, sangat berharga sekali. Siap. Oke. Makasih Kang Isa. Siap. Oke. Ya, kok boleh diperkenalkan nama dan pekerjaannya apa? Nama saya Mutia Davi dan saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Karawang. Menurut Teteh, pengertian Pancasila itu apa? Pancasila menurut pemahaman saya, Pancasila itu adalah dasar dan pedoman bagi bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari dua kata, yaitu dari dua kata Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Seperti yang kita ketahui, poin dari Pancasila nomor 2 adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara penerapan dari poin kedua itu? Cara penerapan dari poin kedua itu bisa dengan menghormati hak orang lain, selalu sopan dan santun, menghargai pendapat orang lain, dan bertindak adil. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun yang disayangkan adalah sebagian besar masyarakat belum mengetahui dengan jelas apa itu Pancasila. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara saja. Dalam studi kasusnya, ketika mereka diajak atau ditawarkan untuk menjadi narasumber tentang aktualisasi penerapan Pancasila, mereka menolak dengan mentah-mentah tawaran tersebut dengan alasan mereka tidak tahu definisi Pancasila, poin-poin yang terkandung dalam setiap Pancasila, dan bagaimana cara penerapannya. Maka dari itu, diperlukanlah pemahaman yang lebih intens, pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat bisa tahu apa itu definisi Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.